Halo, selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Rabu 4 September 2024, saya Ardianto Wijaya tentunya akan menemani Anda dalam acara kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka Jakarta untuk kemudian nantinya akan diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tentunya ini adalah momen bersejarah setelah penantian selama 35 tahun lamanya. Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia kemarin, dan tentunya kunjungan apostoliknya ke Indonesia ini menjadi kunjungan awal dalam turnya ke wilayah Asia Pasifik. Adapun tema dari kunjungan Sri Paus adalah iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Nanti kita akan simak secara bersama seperti halnya tradisi penyambutan. Nantinya pihak dari Istana Kepresidenan akan memberikan upacara penyambutan kepada Paus Fransiskus. Ada sejumlah rangkaian agenda, selain nantinya ada beberapa isu yang dibahas oleh Paus Fransiskus saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saat ini yang Anda simak saudara, mobil yang ditumpangi oleh yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus telah memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Sama seperti halnya menggunakan mobil sederhana yang digunakan pada saat di Bandara Soekarno-Hatta kemarin menuju ke Kedutaan Besar, Paus Fransiskus saat ini telah memasuki area Istana Merdeka Jakarta untuk kemudian nanti akan mengikuti rangkaian upacara penyambutan yang akan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Ya, saudara, ini adalah sambutan hangat dari adik-adik kita yang menggunakan baju adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tentunya telah bersiap juga Kepala Negara Presiden Joko Widodo yang akan menjambut kedatangan dari yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus yang saat ini masih berada di dalam mobil. Kita akan ikuti secara bersama nantinya upacara penyambutan yang menjadi tradisi dari kepala negara yang berkunjung ke Istana Kepresidenan. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, tentunya selain melakukan perjalanan apostoliknya ke Indonesia, beliau juga melakukan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini dan juga Timor Leste serta Singapura pada tanggal 2 hingga 13 September 2024. Dan Indonesia tentunya ini menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik
yaitu pada tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024. Sesudah itu nantinya yang teramat mulia Paus Fransiskus akan menuju ke Papua Nugini, dilanjutkan pada tanggal 6 hingga 9 September 2024 menuju ke Timor Leste, dan 9 hingga 11 September 2024 akan menuju ke Timor Leste serta ke Singapura pada tanggal 11 hingga 13 September 2024. Tentunya ada beberapa hal atau isu penting yang nanti akan dibahas saat melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo di dalam halaman Istana Merdeka maupun di Istana Negara Jakarta. Adapun tema dari kunjungan Sri Paus ini adalah iman, persaudaraan, dan juga bela negara. Sebelumnya, saudara, yang termulia, yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada kemarin siang. Tentunya beberapa pejabat juga melakukan penyambutan seperti halnya Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas yang juga menyambut kedatangan dari Sri Paus Fransiskus. Kemudian ada sejumlah pejabat lain seperti halnya Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan yang juga menyambut kedatangan Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia. Ya, saudara, saat ini yang Anda simak yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Tentunya disambut oleh anak-anak yang menggunakan baju adat Nusantara sebagai simbol kebinekaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga dasar negara Pancasila ini tentunya menjadi semangat dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus kali ini.
senjata. Out. Kuda kiri senjata. Out. Maju. Jalan.
tiba di jumlah. Ya, saudara, tadi kita sudah simak upacara penyambutan sebagai ucapan selamat datang kepada Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus yang dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Selanjutnya setelah parade pasukan tadi, saat ini adalah pengenalan dari para delegasi, baik itu delegasi Indonesia maupun dari Tahta Suci Vatikan. Ada beberapa delegasi yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara penyambutan Paus Fransiskus, yakni diantaranya tadi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto, kemudian disusul oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lalu juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, disusul dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, lalu juga Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Mikhail Trias Kuncahyono yang juga hadir dalam menyambut kedatangan dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Ya, sementara itu ada juga delegasi dari Tahta Suci Vatikan yang dibawa oleh Paus Fransiskus pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Kardinal Pietro Parolin, dan saat ini yang Anda simak adalah tradisi dari setiap kepala negara ataupun juga tamu negara yang hadir di Istana Kepresidenan adalah penandatanganan buku tamu di ruang kredensial yang saat ini dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka, Jakarta.
Ya, saudara, saat ini yang teramat mulia, Sri Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berada di veranda Istana Merdeka Jakarta. Kemudian untuk berbicara terkait dengan banyak isu dalam pertemuan empat mata di antara kedua kepala negara ini. Tentunya setelah penantian selama 35 tahun, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus kepala negara Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus ini telah tiba di Indonesia pada kemarin, dan dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia ini tentunya menjadi kunjungan awal dalam turnya ke wilayah Asia Pasifik. Dan terlihat juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Luar Negeri Tahta Suci Vatikan yakni Kardinal Pietro Parolin juga mendampingi keduanya dalam pertemuan empat mata antara Presiden Jokowi dan juga Paus Fransiskus. Ada sejumlah delegasi tadi yang dibawa oleh kedua negara, diantaranya adalah dari Indonesia. Presiden Joko Widodo mengenalkan sejumlah menteri kabinet, seperti halnya Menteri Pertahanan, sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan yang juga hadir dalam upacara penyambutan Paus Fransiskus. Delegasi dari Vatikan yang dibawa oleh yang teramat mulia Paus Fransiskus diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Vatikan, Uskup Agung Jakarta, dan juga pejabat Sekretariat Negara Tahta Suci Vatikan, Sekretaris Hubungan dengan Negara-Negara Bagian, Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, lalu juga ada Uskup Bandung, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, lalu juga Prefek Dikasteri Komunikasi dan Ketua Komite Komunikasi, serta Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan dan Ketua Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia yang juga mengikuti rombongan Paus Fransiskus.
Ya, saudara, setelah tadi melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo di veranda Istana Merdeka, Jakarta, saat ini yang teramat mulia, Sri Paus Fransiskus akan menuju ke Istana Negara Jakarta, untuk kemudian ada beberapa agenda yang nanti akan dilakukan di sana, seperti halnya pertemuan dengan kalangan perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan juga perwakilan diplomatik, dan juga ada pidato dari yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta. Didampingi oleh Presiden Joko Widodo, yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus menuju ke Istana Negara Jakarta. Tentunya sekali lagi kami ulang, saudara, ini adalah momen bersejarah setelah penantian selama 35 tahun. Akhirnya pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus, mengunjungi Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta. Pada sambutannya kemarin, Presiden Joko Widodo tentunya mengatakan bahwasanya ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah begitu, dan sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat tertunda akibat pandemi COVID pada tahun 2020, dan tentunya ini merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan juga Paus Yohanes Paulus kedua pada 1989. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tentunya menjadi Excellencies, ladies and negara tujuan gentlemen, pertama please dari rise for the kunjungan arrival of the Sri President of Paus the Republic of Fransiskus Indonesia, yang telah hadir, His serta Excellency nanti akan Mr. dilanjutkan ke Joko beberapa Widodo, negara lain His seperti halnya Holiness Pope ke Papua Francis, Nugini, and the Timor Vice Leste, dan President juga of the Republic of Singapura. Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, peace be upon us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, His Holiness Pope Francis, the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Elected President, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, Excellencies, dignitaries, ambassadors, ministers, and delegates from the Republic of Indonesia and the Holy See, distinguished guests, ladies and gentlemen. welcome to the State Palace. The apostolic visit of the Holy Father Pope Francis is highly anticipated not only by the Catholics in Indonesia, but also by the entire nation. In accordance with the theme of the visit, it is hoped that the Holy Father's visit will deepen our faith as well as strengthen the spirit of fraternity and compassion. To begin, we invite His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia,
Yang saya hormati para ketua lembaga-lembaga tinggi negara, para tokoh agama, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Excellencies, ladies and gentlemen, next we kindly invite His Holiness Pope Francis to deliver his remarks. Signor Presidente, Bapak Presiden, distinte autorità, para pejabat yang terhormat, eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, tuan-tuan kardinal dan uskup yang saya kasihi, illustri rappresentanti perwakilan masyarakat sipil yang terhormat, società religiose, dei gruppi religiosi, dan pemimpin agama di diverse religioni, dari agama-agama berbeda-beda, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo dan diplomatico. para anggota korps diplomatik. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, Dengan sepenuh per il hati, invito saya berterima kasih invito kepada a Anda, Bapak visitare Presiden, il Paese atas undangan e yang per le sue menyenangkan gentili untuk parole di mengunjungi saluto. negara Anda dan La atas rivolgo kata al sambutan Anda yang Presidente ramah. eletto Saya mengucapkan il mio salam più hangat sentito kepada augurio. Presiden terpilih
untuk masa per un tugas pelayanan fruttuoso Anda lavoro al yang servizio membawa buah dell'Indonesia, untuk Indonesia, immenso sebuah negara arcipelago di kepulauan migliaia yang e luas migliaia di isole yang terdiri bagnate dal dari mare che ribuan collega dan l'Asia ribuan e pulau yang l'Oceania. dikelilingi laut yang menghubungkan Si potrebbe Asia quasi ke affermare che come Oceania. l'oceano Dapat è dikatakan bahwa l'elemento naturale che sebagaimana unisce samudra tutte le adalah isole unsur indonesiane, alami yang così menyatukan il seluruh mutuo kepulauan di rispetto Indonesia, per le demikian pun specifiche sikap caratteristiche saling culturali, menghargai terhadap etniche, kekhasan linguistiche e karakteristik religiose di budaya, tutti i gruppi etnik, umani di bahasa, cui dan si agama compone dari semua l'Indonesia kelompok yang è ada di il Indonesia tessuto adalah kerangka connettivo, yang tak è il tessuto tergantikan dan indispensabile menyatukan a rendere yang membuat unito Indonesia e sebagai fiero sebuah il bangsa popolo yang indonesiano. bersatu dan bangga. Il vostro motto Semboyan nazionale negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu uniti dalam nella keberagaman, diversità, secara harfiah letteralmente berarti molti berbeda-beda ma uno, tetapi tetap satu manifesta jua, bene questa realtà mengungkapkan multiforme realitas di beraneka popoli sisi diversi, dari berbagai orang saldamente yang disatukan uniti dengan in una teguh sola dalam satu bangsa. nazione. Semboyan Inoltre ini mostra juga che, come la memperlihatkan grande bahwa biodiversità sebagaimana presente in questo keanekaragaman arcipelago hayati è yang fonte ada di dalam ricchezza, negara kepulauan splendore, ini adalah analogamente sumber le kekayaan differenze dan specifiche keindahan. Demikian pula, contribuiscono a formare perbedaan-perbedaan un Anda magnifico secara mosaico khusus nel quale berkontribusi ogni tessera bagi è pembentukan insostituibile mosaik elemento yang per sangat comporre besar, una grande yang opera mana originale e masing-masing preziosa. keramiknya E questo è il vostro adalah tesoro, unsur tak la tergantikan vostra ricchezza dalam più alta. menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. L'armonia nel rispetto delle Kerukunan diversità di si dalam raggiunge perbedaan quando dicapai ogni ketika visione perspektif-perspektif particolare tertentu tiene conto della necessità mempertimbangkan comuni e quando kebutuhan-kebutuhan ogni gruppo bersama etnico e dari semua confessione orang, religiosa dan ketika agiscono setiap in kelompok suku spirito dan di fraternità, denominasi keagamaan perseguendo bertindak il dalam nobile semangat fine di persaudaraan servire il bene di tutti. seraya mengejar tujuan La luhur consapevolezza dengan di melayani kebaikan partecipare bersama. a una storia condivisa Kesadaran nella quale untuk ciascuno berpartisipasi dalam porta sejarah il bersama proprio contributo yang di e dalamnya dove è solidaritas adalah unsur fondamentalmente la hakiki dan solidarietà semua di orang ogni memberikan parte verso il sumbangsihnya tutto membantu aiuta a mengidentifikasi individuare le solusi-solusi yang giuste tepat soluzioni untuk menghindari e evitare kejengkelan l'esasperazione yang muncul dei dari contrasti perbedaan e a dan untuk trasformare la mengubah perlawanan contrapposizione kepada in fattiva kerjasama yang collaborazione. efektif. Questo saggio Keseimbangan e yang delicato bijaksana equilibrio namun tra rentan la ini molteplicità antara di kemajemukan culture budaya yang e delle besar dan differenze ideologi-ideologi yang visioni berbeda ideologiche dan e la cita-cita yang ragione mempererat che persatuan haruslah cementano dibela terus-menerus l'unità. dari berbagai ketimpangan. E questo va Ini adalah continuamente karya difeso keterampilan yang dipercayakan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada perché si mereka tratta di yang un terlibat lavoro dalam kehidupan artigianale, politik, ripeto, yang harus un lavoro memperjuangkan kerukunan, artigianale, persamaan, rasa hormat atas affidato a hak-hak tutti, dasar ma in manusia, maniera speciale all'azione svolta dalla politica, pembangunan quando berkelanjutan, essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, solidaritas, la solidarietà dan upaya e il mencapai perdamaian perseguimento baik della di dalam pace masyarakat sta maupun all'interno della dengan bangsa-bangsa società, serta sia negara-negara lain, con gli altri popoli e nazioni. Era qui la grandezza della untuk politica, memperkuat kerukunan yang Diceva un damai saggio dan berbuah che la yang politica menjamin perdamaian è dan la forma menyatukan più alta della upaya-upaya carità. untuk menghapus ketimpangan dan penderitaan Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora di berbagai wilayah persistono in negara, alcune zone. Gereja La Katolik Chiesa berkeinginan untuk meningkatkan incrementare il dialog dialogo antara agama. interreligioso. Si Dengan potranno cara ini, eliminare in questo prasangka modo dapat i dihapus pregiudizi dan e far suasana crescere saling menghargai un clima di dan saling rispetto, percaya di fiducia dapat bertumbuh. reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del Yang contrastare adalah l'estremismo hal-hal yang sangat penting e dan anche la penting intolleranza, untuk no? melawan ekstremisme I dan quali intoleransi
distorcendo dan yang melalui la pembelokan religione, agama berupaya tentano untuk di memaksakan imporsi sudut pandang mereka servendosi dengan menggunakan dell'inganno tipu e della muslihat violenza. dan kekerasan. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza di una Sedangkan nazione. mendengarkan E questa è satu una cosa sama lain dan molto menghargai bella, yang molto lain bella. itu mendukung persaudaraan, sesuatu yang La sangat Chiesa bagus. Cattolica si pone a Gereja servizio del Katolik bene bekerja comune untuk e melayani desidera kebaikan bersama rafforzare la dan collaborazione berkeinginan con untuk istituzioni menguatkan pubbliche kerjasama e dengan altri soggetti lembaga-lembaga della negara società civile, dan aktor-aktor ma lain mai dalam masyarakat sipil, facendo proselitismo, mendorong pembentukan mai, struktur sosial yang lebih seimbang rispetta dan la memastikan fede pembagian bantuan di ogni sosial yang persona. lebih efisien dan adil. E con questo incoraggia la Berkaitan dengan formazione di un ini, tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare izinkanlah ora saya un riferimento untuk al merujuk preambolo della vostra pada Costituzione pembukaan del Undang-Undang Dasar 1945, 1945 Anda il quale offre yang indicazioni menawarkan preziose wawasan berharga sulla bagai direzione jalan del cammino yang dipilih che oleh Indonesia l'Indonesia democratica yang demokratis indipendente dan ha merdeka. scelto. E quella è una storia molto bella, quando Una uno sejarah riesce yang a vedere sangat-sangat che è stata indah. una scelta di tutti, no? Adalah pilihan dari semua. Per ben due volte in poche Dua righe kali il preambolo dalam fa beberapa riferimento a baris Dio Onnipotente pembukaan e alla Undang-Undang Dasar, necessità Anda che la sua merujuk kepada benedizione Allah scenda yang Maha sul Kuasa nascente Stato dan perlunya dell'Indonesia. berkat Allah turun Similmente, atas il negara testo che si Indonesia apre alla vostra yang legge baru lahir. fondamentale a due riprese Dengan cara yang sama, tratta dalla giustizia kalimat sociale, pembuka auspicando Undang-Undang Dasar che Anda si merujuk dua instauri kali pada un keadilan ordinamento sosial internazionale sebagai fondato fondasi su tatanan di essa, internasional yang considerata diinginkan tra i dan principali sebagai salah satu obiettivo tujuan di yang realizzare harus a dicapai vantaggio demi dell'intero kepentingan popolo seluruh rakyat indoneziano. Indonesia. Unità nella molteplicità, Bhinneka Tunggal Ika, giustizia sociale, keadilan sosial, benedizione dan divina berkat ilahi sono dunque i principi karenanya adalah fondamentali prinsip-prinsip destinati a hakiki ispirare e yang orientare bermaksud programmi untuk specifici. menginspirasi Sono come dan la menuntun struttura tatanan portante sosial. la solida base sulla quale costruire la Prinsip-prinsip casa. ini dapat disamakan E dengan come non struktur notare pendukung sebuah che fondasi tali yang kokoh principi untuk membangun si rumah. accordano molto Bukankah bene kita pasti con il menyadari motto bahwa di questa mia prinsip-prinsip visita ini in sangat Indonesia? sesuai dengan moto kunjungan saya di Fede, Indonesia, fraternità iman, e persaudaraan, compassione. bela rasa. Purtroppo Sayangnya, invece si riscontrano nel bagaimanapun mondo attuale kita melihat alcune di dunia tendenze saat che ini ostacolano lo sviluppo della kecenderungan fraternità tertentu universale. yang menghalangi In perkembangan diverse persaudaraan regioni universal. constatiamo il sorgere Di berbagai daerah violenti kita menyaksikan conflitti munculnya che sono konflik-konflik spesso il kekerasan risultato yang di una seringkali mancanza adalah del rispetto akibat kurangnya sikap reciproco, saling una menghargai mancanza della dan dari volontà intollerante keinginan di far intoleran prevalere untuk a tutti memaksakan i costi kepentingan sendiri, i propri posisi sendiri, interessi, dan la narasi propria historis posizione, o la sepihak propria parziale dengan segala narrazione upaya storica, anche bahwa quando ciò comporta bahkan sofferenze kalaupun hal senza ini fine per membawa intere kepada collettività, penderitaan tiada sfocia akhir in vere bagi e seluruh proprie komunitas guerre dan berujung sanguinate. pada peperangan dan banyak A pertumpahan volte darah. poi si sviluppano Kadang-kadang violente tensioni ketegangan-ketegangan dengan unsur all'interno kekerasan degli stati. timbul di dalam negara-negara Per la karena ragione mereka che- yang che berkuasa chi ingin detiene il potere menyeragamkan vorrebbe segala tutto sesuatu uniformare, dengan memaksakan visi mereka, imponendo la propria bahkan visione dalam anche hal-hal yang in seharusnya questioni che diserahkan dovrebbero essere kepada lasciate otonomi dall'autonomia individu-individu dei singoli dei gruppi. atau kelompok-kelompok yang berkaitan. D'altra parte, Terlebih, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatica, sono molte le terlepas situazioni in dari cui manca un kebijakan-kebijakan yang effettivo e mengesankan, lungimirante terdapat impegno juga per kurangnya costruire la komitmen giustizia sejati sociale. yang berorientasi Ne ke deriva depan che una untuk parte menerapkan considerevole prinsip-prinsip keadilan dell'umanità sosial. viene lasciata ai Akibatnya, sebagian margini, besar umat senza manusia i mezzi per terpinggirkan un'esistenza tanpa sarana dignitosa untuk menjalani e hidup senza difesa yang per bermartabat far fronte a dan gravi tanpa perlindungan crescenti dari squilibri ketimpangan sosial sociali yang serius che- dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik che yang parah. innescono a Dalam tutti i conflitti. konteks-konteks lainnya, E come si masyarakat risolve questo? percaya Con una bahwa legge di morte, cioè mereka limitare le nascite, dapat limitare la atau ricchezza più grande che ha un boleh paese che sono le nascite.
il vostro membutuhkan paese untuk memohon invece berkat ha Allah, famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti e questo si fa vedere nel livello mendengar di età bahwa del paese. keluarga-keluarga masih Continuate memiliki 3 così, sampai è un 4 anak, esempio per tutti, dan ini tutti i sebuah paesi. contoh yang bagus untuk banyak Che negara. forse, questo fa ridere, forse Mungkin queste ini- famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo Karena non va. banyak negara tidak mau lagi memiliki anak tetapi memiliki binatang In anjing altri atau kucing. contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio. Dalam giudicandola konteks-konteks lainnya, superflua masyarakat per percaya l'essere bahwa umano mereka e dapat per atau la boleh società mengabaikan civile, kebutuhan che untuk si memohon dovrebbero berkat Allah, promuovere con le menilainya loro sebagai proprie sesuatu yang forze, dangkal ma bagi che manusia così dan facendo masyarakat sipil. incontrano spesso Sebaliknya, la mereka memajukan frustrazione e il usaha-usaha mereka fallimento. sendiri, tapi Al kerap contrario, kali hal ini vi sono mengantar casi kepada in cui la fede pengalaman in Dio frustrasi dan viene kegagalan. continuamente Meski demikian, posta ada al masa-masa primo ketika piano, iman kepada Allah ma spesso terus-menerus per diletakkan essere di garis purtroppo depan, manipolata tapi e sayangnya per dimanipulasi servire untuk non a menciptakan costruire perpecahan dan pace, peningkatan comunione, kebencian, dialogo, dan bukan rispetto, untuk memajukan collaborazione, perdamaian, fraternità, persekutuan, il paese, dialog, ma rasa per hormat, fomentare divisioni kerjasama, dan persaudaraan. Fratelli e sorelle, Saudara dan saudari yang di terkasih, fronte a queste ombre rallegra osservare come la filosofia che ispira la organizzazione berhadapan dello dengan Stato tantangan-tantangan yang disebutkan di atas manifeste saggezza adalah e suatu yang equilibrio. memberanikan bahwa falsafah Faccio mie yang a tale menuntun proposito ketatanegaraan le parole Indonesia pronunciate sungguh da San seimbang Giovanni Paolo sekaligus II, bijaksana. proprio in questo Terkait hal palazzo, ini, saya in ingin occasione menjadikan della sua kata-kata dari visita Santo Yohanes nel Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di Egli, istana tra ini l'altro, affermò, sebagai perkataan saya. nel Di riconoscere la antara presenza hal-hal di lain una beliau legittima berkata, diversità, dengan nel mengakui rispettare kehadiran i diritti keanekaragaman umani yang sah, e i diritti dengan menghargai politici di hak-hak tutti i manusia dan cittadini politik e dari nel semua warga, promuovere dan la dengan crescita mendorong pertumbuhan dell'unità persatuan nasional fondata berlandaskan sulla toleransi tolleranza dan e il sikap rispetto per saling gli altri, menghargai terhadap voi, orang lain. indonesiani, Anda, orang gettate le Indonesia, fondamenta meletakkan di quella fondasi società bagi giusta masyarakat e yang adil dan pacifica damai che tutti yang gli diinginkan indonesiani semua warga desiderano Indonesia per se stessi e untuk che diri sendiri vogliono dan trasmettere al rindu proprio untuk figlio. diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Anche se a volte Juga nel corso terkadang delle vicende di masa storiche, lalu i prinsip-prinsip principi tersebut ispiratori sopra tidak selalu richiamati diterapkan, non namun sempre hanno prinsip-prinsip avuto la ini forza tetaplah di berlaku imporsi in ogni dan dipercaya circostanza, ibarat essi mercusuar rimangono validi yang e menyinari jalan affidabili yang come ditempuh un faro dan che mostra la yang direzione da memperingatkan percorrere e tentang avverte kesalahan-kesalahan circa i amat più berbahaya pericolosi yang errori harus da evitare. dihindari. Signor Presidente, Bapak Presiden dan hadirin sekalian, signori, auspico che tutti saya nel loro berharap agar quotidiano setiap agire orang sappiano dalam trarre kehidupan mereka sehari-hari ispirazione da questi akan principi mampu e menimba renderli inspirasi effettivi dari prinsip-prinsip ini nell'adempimento ordinario dan dei menerapkannya rispettivi doveri. ketika melaksanakan kewajiban Perché mereka opus masing-masing. justitiae Karena pax, opus la justitiae pace justitiae è pax, frutto della perdamaian giustizia. adalah karya dari keadilan. l'armonia. Kerukunan Infatti si dicapai ottiene ketika quando kita ciascuno berkomitmen si impegna tidak non hanya solo demi per i propri kepentingan-kepentingan interessi e la dan propria visione, visi kita ma sendiri, è una vista del bene tapi di tutti, demi kebaikan per bersama costruire ponti dengan e membangun favorire jembatan, accordi e memperkokoh sinergie, kesepakatan per dan unire le sinergi, forze allo menyatukan scopo kekuatan di untuk sconfiggere mengalahkan ogni segala forma bentuk di penderitaan moral, miseria, ekonomi morale, dan sosial, economica o dan sociale, untuk e per memajukan promuovere perdamaian pace e dan concordia. kerukunan. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla Saudara-saudari vostra strada yang che è baik, così bella teruskanlah e jalan così Anda giusta, yang mungkin così dan begitu porta adil, la begitu benedizione a tutto il popolo. benar untuk Dio kesejahteraan benedica l'Indonesia seluruh rakyat. con la pace, Semoga per un Tuhan futuro memberkati ricco di speranza. Indonesia Dio dengan benedica perdamaian, tutti voi. dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua. Excellencies, ladies and gentlemen, remarks of His Holiness Pope Francis concludes this meeting. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Indonesia and His Holiness Pope Francis and the Vice President of the Republic of Indonesia, Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin, depart the State Palace. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise.
Ya, saudara, baru saja tadi kita simak pidato yang disampaikan oleh Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta. Tidak hanya itu, sebelumnya juga Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutan secara singkat begitu, bahwasanya Indonesia menyambut hangat kedatangan atau kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara pertama kunjungannya atau dalam turnya ke Asia dan juga Pasifik. Indonesia menyambut hangat itu yang tadi sempat diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga Presiden juga mengucapkan kembali ucapan selamat datang atas penerbangan dengan durasi terpanjang yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dan tentunya kunjungan ini memiliki pesan yang kuat, arti pentingnya merayakan perbedaan. Di mana tadi Presiden Joko Widodo juga dalam sambutannya mengatakan bahwasanya Indonesia, tanah air, memiliki sekitar 714 suku bangsa, etnis, dan 17.000 pulau yang semuanya berbeda suku, ras, agama, budaya, dan tentunya terus berupaya untuk bisa menjaga harmoni di antara perbedaan suku, ras, dan juga agama. Saat ini Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus telah meninggalkan Istana Negara Jakarta. Untuk kemudian ada beberapa agenda yang rencananya akan diagendakan untuk hari ini dan juga esok hari, karena memang kunjungan dari Paus ini akan berlangsung beberapa hari begitu. Seperti halnya pada hari Rabu ini, selain juga kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta, di mana tadi juga Sri Paus telah menyampaikan pidatonya. Ada beberapa hal yang digarisbawahi, diantaranya terkait dengan prinsip atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga prinsip keadilan sosial, yang ini juga tentunya sesuai dengan moto atau sesuai dengan tema dari kunjungan Paus Fransiskus kali ini, yakni terkait dengan iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Ini adalah Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada tahun 1970. Kemudian setelah 19 tahun kemudian, yakni Paus Santo Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989. Dan berselang 35 tahun lamanya, akhirnya Paus Fransiskus tiba di tanah air pada kemarin. Setelah itu nantinya ada pertemuan dengan korps diplomatik juga. Dan untuk agenda esok hari, saudara, pada Kamis 5 September 2024, ada pertemuan antar agama, tentunya dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain itu juga pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan dilanjutkan Misa Akbar di Stadion Madia atau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbicara terkait dengan Pancasila ya, sebagai dasar negara dan tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, rupanya ini sudah dikenal di Tahta Suci Vatikan, dan berdasarkan kisah-kisah dari Bapak Kardinal, Bapak Uskup yang kemudian berkunjung ke Vatikan, bertemu dengan Sri Paus maupun dengan kardinal-kardinal di Roma, bahwasanya memang jika ada tamu undangan yang datang dari Indonesia, seringkali ungkapan pertama yang muncul adalah Pancasila. Dan Pancasila sebagai dasar negara cukup
dikenal dan dikagumi di sana, termasuk juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi juga sempat disinggung oleh Sri Paus dalam pidatonya. Dengan perbedaan suku, ras, agama di Indonesia, tentunya Indonesia sebagai salah satu dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia juga bisa hidup harmoni dan juga berdampingan. Momen sejarah tentunya ini kita lihat di belakang bahwasanya memang rombongan dari mobil Paus Fransiskus saat ini akan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya diiringi dengan beberapa mobil pengamanan serta pengawalan ketat dari pihak Pas Pampres begitu. Selain itu juga ada mobil rombongan yang juga turut hadir di belakang kita semua. Rombongan dari Vatikan atau delegasi dari Vatikan yang turut serta hadir. Ya, saudara, demikianlah upacara penyambutan dari kedatangan yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta. Tentunya kita berharap tidak hanya sebagai momen yang dinanti-nanti, momen yang bersejarah setelah 35 tahun lamanya, akhirnya Paus Fransiskus tiba di Indonesia dan menyapa. Tidak hanya ini berkah bagi umat Katolik, namun juga bagi rakyat Indonesia. Tentunya kehadiran dari sosok yang sederhana ini semoga bisa menjadi inspirasi sekaligus menjadi berkah dan juga rahmat tidak hanya bagi para umat Katolik di Indonesia, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita tentunya masih akan menantikan agenda-agenda lanjutan dari kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia yang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.